adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai bina iman kita, yuk kita sama-sama menyapa Tuhan Yesus lewat doa. Sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Hari ini kami akan bersama-sama bina iman. Tuhan tolong bantu kami, siapkan hati kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik hari ini pasti senang banget dong. Kakak juga senang banget deh hari ini akhirnya bisa ketemu weekend lagi. Kita bisa sama-sama bina iman lagi. Dan sebetulnya hari ini yang senang itu nggak cuma kita loh, tapi juga ada ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan, dan karena mereka senang, akhirnya mereka pun bernyanyi sama seperti kita juga sekarang mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama menyanyikan satu lagu, judulnya Semua Kembang Bernyanyi Senang. Oke? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Nah, adik-adik, Tuhan itu selain bikin kita senang dan bahagia, Tuhan juga baik banget sama kita. Kenapa? Tuhan itu setia banget loh sama kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita kulitnya hitam, mau kita kulitnya putih, atau kita lagi senang ataupun sedih, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan siapa? Tuhan adalah sobat kita. Nah, yuk sekarang kita nyanyi satu lagu, judulnya Ada Satu Sobatku. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi gitu ya adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu akan selalu setia menemani kita dalam segala keadaan. Jadi kalau adik-adik lagi kesepian, jangan lupa adik-adik punya Tuhan. Adik-adik bisa curhat melalui apa? Melalui doa.
Oke, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan ya. Halo adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Gibi. Gimana? Tadi udah saya memuji Tuhan, sekarang udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap ya semuanya ya? Oke, hari ini kakak ngebawain kisah tentang ketika Tuhan Yesus mau menyucikan bait Allah. Kakak mulai ya. Jadi ketika Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus bersama keluarganya itu pergi mengunjungi Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem bersama keluarganya. Jadi sejak kecil Tuhan Yesus itu sering diceritakan bahwa bait Allah itu merupakan tempat yang indah, tempat di mana semua orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga memberikan kurban untuk Tuhan. Jadi ketika mereka ke sana, itu Tuhan Yesus dan keluarga itu udah berpikir, wah tempat yang indah, udah siap nih untuk memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus sampai bait Allah, nih Tuhan Yesus sudah sampai nih bait Allah, ada suatu hal yang sangat mengagetkan. Kenapa? Karena ternyata banyak banget pedagang di sana. Pedagangnya macam-macam. Ada yang jual lembu, kambing, merpati, domba, dan juga ada yang jasa penukar uang. Gitu. Nah, ketika melihat hal itu, Tuhan Yesus benar-benar sangat marah. Karena menurut dia rumah Tuhan itu adalah rumah untuk berdoa, bukan untuk rumah untuk malah mencari keuntungan di sana. Karena Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus akhirnya membuat cambuk dari tali dan juga benar-benar mengusir semua pedagang dan dagangannya. Semua dihancurkan sama Tuhan Yesus. Tuh, lihat gambarnya. Semuanya benar-benar diusir pakai cambuk. Tuhan Yesus juga membalikan meja dan uangnya semua terhambur dan hancur, pokoknya semua. Pokoknya Tuhan Yesus benar-benar usir semua orang sampai bait Allah itu menjadi rumah doa yang seharusnya menjadi memang rumah doa, bukan rumah jualan atau apalagi pasar. Ketika marahnya itu Tuhan Yesus saya bilang, ini rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan apalagi pasar. Gitu. Jadi orang-orang itu benar-benar sangat tidak menghargai kekudusan dari bait Allah itu sendiri, dan itu sangat salah. Nah, Tuhan Yesus akhirnya berkata lagi. Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ketika kejadian ini, ya tentu saja banyak ada kelebihan dan kekurangannya. Banyak orang yang setelah itu menjadi lebih mencintai dan lebih menghormati Tuhan di bait Allah. Tapi juga ada orang-orang jahat yang malah ngomongin Tuhan Yesus, malah marah, malah apaan sih itu yang namanya Yesus gak jelas, kayak gitu. Jadi memang ada pro kontranya, ada kelebihan dan kekurangan dari itu. Nah, gitu kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah hari ini. Kira-kira adik-adik apa nih yang bisa adik-adik tangkap dari sini dan melakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari untuk lebih menghargai Tuhan? Oke, kakak kasih clue ya. Jadi untuk adik-adik bisa lebih menghargai Tuhan, apalagi menghargai bait Allah, atau bisa juga kita sebut bait Allah itu seperti gereja, itu adik-adik bisa banget untuk ketika adik-adik datang ke gereja, adik-adik itu tidak berisik. Atau ketika adik-adik sekarang kan masih misa online. Nah, adik-adik jadi ketika misa online, adik-adik berpakaian yang rapi, terus juga tidak berisik, meskipun di rumah tapi tetap tidak makan dan minum ketika misa. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang bisa adik-adik lakukan dan juga lebih menghargai Tuhan dan juga kegiatan di bait Allah, atau adik-adik sekarang sebutnya gereja. Oke? Oke adik-adik, segitu aja kisah KGB hari ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat dan juga selalu bahagia. Dan tetap jangan lupa untuk rajin misa dan juga rajin mendengarkan Bina Iman ya. Oke adik-adik, dadah. Halo adik-adik, kembali lagi sama aku Kak Olive. Nah, siapa yang udah gak sabar nih kita mau ngelakuin kreativitas? Sabar adik-adik.
sebelum kita melakukan kreativitas, jadi kita harus download dulu linknya yang ada di description box. Oke, setelah di-download, mari kita siapkan barang-barang yang kita butuhkan untuk melakukan kreativitas hari ini. Ading, tahu nggak sih hari ini kita kreativitasnya ngapain? Kok ada kotak-kotak gitu ya? Depannya T, belakangnya S. TTS, betul. Jadi hari ini kita akan melakukan teka-teki silang. Ayo adik-adik kan tadi udah mendengarkan cerita kakak sebelumnya. Untuk hari ini pasti semuanya bisa melakukan teka-teki silang. Oke, kita siap dulu ya. Oke adik-adik, jadi kita akan mulai ya teka-teki silangnya. Tenang aja, kakak akan bantu kalian untuk menjawab teka-teki silang ini dan memberikan clue-clue supaya adik-adik bisa langsung menjawab. Oke, kita mulai dari mendatar nomor 7. Berapa tahun orang Yahudi membangun pusat tempat ibadah mereka? Oke, clue-nya adalah 23 ditambah 23 sama dengan, betul, sama dengan 46. Oke, jadi kita tulis secara alfabet ya 46-nya. E, M, P, A, T, P, U, L, U, H, E, N, A, M. Yeay, jadi deh 46. Kita lanjut ke mendatar nomor 8. Apa sebutan yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyebutkan pusat tempat ibadah orang Yahudi? Oke, ini tuh sering banget loh adik-adik kita disebut sama Romo jawabannya. Depannya rumah, belakangnya depannya B. Jadi rumah siapa nih adik-adik? Rumah Bapak, betul. Jadi kita tulis lagi ya. R, U, M, A, H, B, A, P, A. Ye, jadi deh. Kita lanjut lagi ke nomor 10 mendatar. Ternak berukuran sedang yang dipakai sebagai korban persembahan orang Yahudi. Kalau ini clue-nya adalah seekor binatang yang suaranya seperti ini. Mbe. Nah, itu dia. Depannya hurufnya adalah K. Ada yang tahu adik-adik? Betul. Yang suaranya embe gimana? Me ya. Jawabannya adalah kambing. K, A, M, B, I, N, terakhir G. Betul, kambing. Yeay, kita udah menyelesaikan yang mendatar. Lalu kita lanjut ke yang bagian menurun nih adik-adik. Kita mulai dari nomor 1 ya. Ternak besar yang dipakai sebagai korban persembahan orang Yahudi. Ini tuh cluenya adalah saudaranya sapi.
Ayo, apa adik-adik? Depannya L, belakangnya U. Betul, jawabannya adalah lembu. Kita tulis ya. L E M B, lalu yang terakhir U. Jawabannya lembu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Orang yang menjual barang disebutnya apa adik-adik? Depannya hurufnya P. Betul, jawabannya adalah pedagang. Kita tulis ya. P E D A G A N, terakhir G. Betul, itu dia pedagang. Kita lanjut untuk yang menurun ketiga. Kota tempat pusat ibadah orang Yahudi didirikan. Wah, di mana ini tuh adik-adik? Depannya Y, belakangnya M. Y, belakangnya M. Betul, Yerusalem. Kita tulis ya. Y E R U S A L E, terakhir M. Yeay, sedikit lagi kita selesai nih adik-adik. Setengah jalan lagi nih. Oke, nomor 4 ya. Apa yang Tuhan Yesus buat dari tali yang dipakai untuk mengusir orang-orang yang berjualan? Hurufnya depannya C, belakangnya K. Betul, cambuk. C A M B U K. Betul, cambuk. Oke, 3 lagi nih adik-adik. Kita lanjut ke nomor 5. Jenis unggas yang dipakai sebagai korban persembahan orang Yahudi. Jenis unggas nih guys. Jadi guys, harusnya adik-adik ya. Nah, jawabannya adalah unggas burung merpati. Oke, kita tulis ya. M E R P A T, terakhir I, merpati. Oke. 2 terakhir. Nomor 6. Hari raya pertama dari 3 hari raya tahunan terbesar orang Yahudi disebut juga pesta roti tak beragi. Biasa kalau ada pesta seperti ini kita sering kali lomba mencari telur di gereja. Apa ya kira-kira? Betul, Paskah. Kita tulis ya. P A S K A, terakhir H. Betul, Paskah. Nomor terakhir, nomor 9. Pusat tempat beribadah bagi orang Yahudi. Ayo, apa nih adik-adik?
Bait suci, betul. B A I T S U C I. Bait suci. Oke. Yeay, akhirnya TTS kita udah selesai. Coba kasih lihat dulu ke kakak.